Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Shalom, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya. Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Fandi. Saya 44 tahun, walaupun wajah saya seperti 20 tahunan, kata orang Bapak Ibu. Ya, saya sudah menikah, punya 2 orang anak. Saya menjadi Kristen hampir 30 tahun Bapak Ibu. Ya, dan Pastor Andi Setiawan itu yang membimbing saya lahir baru Bapak Ibu. Sekitar 30 tahun yang lalu dalam sebuah ibadah, beliau yang memimpin kami beberapa anak muda lahir baru. Dan puji Tuhan, saya melayani di GBI Pisat sebagai gembala Bapak Ibu, dan juga menjadi pembina anak-anak muda di gereja induk saya Bapak Ibu. Nah baik, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bicara tentang berdoa untuk keluarga. Saya rasa bulan ini kalau sesuai dengan apa yang saya terima Bapak Ibu, kita bicara tentang keluarga, banyak bicara tentang keluarga. Ya, keluarga matters. Jadi saya nggak akan terlalu dalam bicara tentang keluarganya, tetapi mungkin saya akan menekankan tentang doanya Bapak Ibu. Ya, karena memang hari-hari ini Bapak Ibu kita harus akui bahwa yang sedang banyak dihancurkan adalah keluarga. Kalau keluarga hancur Bapak Ibu, generasi hancur. Kalau generasi hancur, maka sebuah bangsa juga akan menjadi hancur. Bapak Ibu, ada begitu banyak, karena saya juga melayani di anak-anak muda, kejadian demi kejadian yang hari-hari ini sangat, menurut saya, sangat mengerikan. Berbeda dengan zaman saya, waktu saya mungkin masih SMA 30 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Hari-hari ini Bapak Ibu, anak-anak itu bahkan dari sejak kecil, dari SD, mereka sudah mengalami hal-hal yang menurut saya harusnya itu saya ketahui di umur 20-an dulu Bapak Ibu. Saya punya anak 2, yang besar itu SMP Bapak Ibu sekarang. Waktu beberapa tahun yang lalu dia masih SD, Bapak Ibu pembicaraan dengan teman-temannya adalah pembicaraan yang vulgar. Ya, dan anak saya nggak terlibat dalam pembicaraan itu, tapi ada grup dari teman-temannya, dan di situ mereka sudah biasa memfoto orang telanjang. Ya Bapak Ibu, mengambil capture dari internet, ada patung telanjang, dan mereka mulai membicarakan hal-hal yang mungkin bagi saya, dulu umur segitu saya masih main keleci Bapak Ibu. Ya, dulu umur segitu saya masih main sama anak-anak pinggir-pinggir jalan, lari-larian. Ini anak-anak zaman sekarang bicaranya seperti ini, seperti itu. Bicara tentang dunia gay. Anak saya yang kecil Bapak Ibu sekarang kelas 3 SD. Waktu kelas 2 SD Bapak Ibu pulang ke rumah dia bilang gini, Pak, kenapa sih ada temannya satu, itu diejek, itu gay, gay itu apa? Bapak Ibu, seingat saya kelas 2 SD dulu saya masih main kucing-kucingan Bapak Ibu ya. Di sekolah itu main benteng-bentengan dan sebagainya. Tapi anak zaman sekarang mengalami hal-hal yang jauh berbeda. Dan Bapak Ibu, kalau saya bicara sama istri saya, seringkali kita bicara begini, ini gimana? Wah, istri saya yang paling concern Bapak Ibu. Dia ikut parenting ini, parenting itu, ikut seminar ini, seminar itu. Bahkan dia ikut sekolah konseling Bapak Ibu yang LK3. Bicara supaya karena concern sama anak, sama keluarga. Sampai pada suatu titik Bapak Ibu, saya bilang gini, kita mau belajar banyak hal di dunia ini. Bapak Ibu, yang bisa ngejaga anak kami, itu Tuhan. Yang bisa menjaga anak kita di sekolah, dari pergaulan. Ya kita harus belajar semaksimal mungkin. Ngasih tahu, disiplin, mengajar. Tapi saya bilang sama istri saya, kita ada batasnya sebagai orang tua. Tapi yang kita bisa lakukan adalah berdoa. Berdoa. Dan kita mohon supaya Tuhan yang menjagai anak kita. Berdoa supaya Tuhan yang menjumpai anak kita. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan Bapak Ibu, dia pendeta juga, gembala juga dari satu gereja. Anaknya itu udah kuliah Bapak Ibu, tapi anaknya itu gak mau ke gereja. Anaknya gak mau pelayanan. Anaknya ikut geng motor. Anaknya melakukan banyak ikut night club. Ya Bapak Ibu, masih seenaknya aja hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika dia frustasi hamba Tuhan ini, dan dia cerita sama saya nggak layak jadi hamba Tuhan. Lihat anak saya begini, gimana ya? Saya udah lakukan semua. Kok anak saya seperti ini sih? Padahal saya nggak buat yang jahat, saya nggak buat yang buruk. Kok anak saya bisa seberagajul ini? Kok anak saya ke gereja aja nggak mau?
Bapak Ibu Saudara, ketika saya dengar begitu, saya nggak tahu solusinya Bapak Ibu. Di konseling sudah, didoakan sudah, tumpang tangan sudah. Bukan cuma tumpang tangan, pakai minyak, katanya minyak urapan, minyakin udah dari kecil. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya waktu kami bicara, tiba-tiba dalam hati saya cuma ngomong gini, karena dia umurnya lebih tua dari saya panggil kok. Saya juga nggak tahu solusinya. Tapi yang pasti satu hal yang saya tahu, kalau kita berdoa, Tuhan pasti jagain anak kita. Satu-satunya yang kita harus berdoa adalah Tuhan menjumpai anak kita. Bapak Ibu, rasanya semua kita pengen keluarga kita dijaga Tuhan. Setuju ya Bapak Ibu? Saya rasa semua yang hadir di tempat ini menginginkan anak, suami, istri, orang tua, siapapun anggota keluarga besar kita, semuanya mengalami hal-hal yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya hanya ingin pagi hari ini share sedikit mengenai doa. Doa ini adalah kekuatan. Doa ini adalah dasar kekristenan. Bapak Ibu, banyak orang ingin, saya pengen Pak anak saya dijaga Tuhan, saya pengen keluarga saya dijaga Tuhan. Tapi Bapak Ibu, seringkali kita orang Kristen pengennya instan. Ya sudahlah, pokoknya sekalinya kita minta, Tuhan kasih. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa bahwa Alkitab mengajarkan ada satu kekuatan yang harus kita bangun sebagai orang percaya, yaitu doa. Nah, kita akan belajar sedikit tentang apa itu doa, Bapak Ibu. Dengan waktu yang singkat nggak mungkin kita bahas banyak tentang doa, tetapi setidaknya ini merupakan, menurut saya, ini beberapa hal yang kita bisa pelajari dan bisa menjadi kekuatan, menjadi dasar Bapak Ibu Saudara untuk terus bertumbuh di dalam kekristenan kita, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang berdoa, yang mau katakan yes. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai bahwa John Calvin pernah menyatakan bahwa doa adalah nafas orang percaya. Ini tokoh reformasi, Bapak, reformator gereja, reformasi gereja. Ya, hari ini kita bisa beribadah seperti ini karena jasa daripada beliau juga. Selain Bapak reformasi Martin Luther, tetapi juga ada John Calvin yang menanamkan begitu banyak nilai-nilai kekristenan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu, John Calvin pernah berkata bahwa doa adalah nafas orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara pelajari bahwa orang itu nggak mungkin hidup tanpa bernafas. Ya, kalau kita search Bapak Ibu di Google atau di dalam dunia kesehatan, orang itu bisa tahan nafas itu hanya kurang lebih 30 detik sampai 2 menit. Setelah itu Bapak Ibu, kalau kita nggak bernafas, kita mati. Jadi bayangkan kalau kita nggak bernafas hanya 2 menit saja, anggaplah kita semua hebat Bapak Ibu ya, 2 menit mati. Apalagi kekristenan kita. Kekristenan kita akan menjadi mati kalau nggak ada doa Bapak Ibu. Kekristenan kita akan menjadi nggak punya kekuatan waktu kita tidak membangun kehidupan doa. Di Amerika Bapak Ibu pernah ada sebuah survei begitu, penelitian dilakukan sama orang-orang Kristen. Nah, kemudian ditanya, apa sih yang paling membosankan bagi orang Kristen? Apa sih yang paling membosankan yang dilakukan selama menjadi orang Kristen? Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata nomor 1 orang Kristen yang paling membosankan bagi orang Kristen adalah membaca Alkitab. Yang kedua, ternyata yang paling membosankan kata orang Kristen, berdoa. Jadi memang doa ini, kita tahu doa penting, tapi seringkali kan kita nggak mau berdoa. Seringkali kita menghindari doa. Seringkali kita nggak membangun kehidupan doa. Dan Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa banyak orang percaya kehidupannya menjadi lemah. Keluarga menjadi lemah, mungkin salah satunya kita tidak membangun kehidupan doa. Ada seorang, saya lupa menaruh namanya Bapak Ibu, ini seorang teolog di Amerika bernama Dr. James Houston. Nah, dia mendeskripsikan doa adalah percakapan antara dua sahabat. Doa adalah membangun persahabatan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi kita belajar, doa itu nafas hidup orang Kristen. Artinya tanpa doa kita mati Bapak Ibu. Tanpa doa kekristenan kita mati. Tanpa doa kita nggak punya kekuatan. Dan yang kedua, John Houston mengatakan bahwa ternyata doa itu adalah percakapan antara dua sahabat.
Doa adalah membangun persahabatan dengan Allah. Kenapa doa menjadi penting? Karena doa itu membangun persahabatan dengan Allah. Bapak Ibu, tadi kita menyanyikan pujian, begitu besar kasih Tuhan. Dia datang ke dunia, dia mati bagi kita. Apakah dia mati hanya untuk sekedar, oh ya udah yang penting kita jadi orang percaya, kita lepas dari dosa, nanti kita masuk surga. Apakah seperti itu? Saya percaya ada desain besar, bukan hanya sekedar kita nanti masuk surga, Bapak Ibu Saudara. Yesus datang ke dunia, dia mati bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk satu hal yang lebih hanya sekedar kita masuk surga, yaitu kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita yang terpisah selama ini dengan dosa, tapi waktu Yesus datang, dia mati di kayu salib supaya Bapak Ibu dan saya bisa memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kematian Yesus membuat jarak antara kita dengan Tuhan itu menjadi tidak ada. Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi Bapak Ibu, kita yang seringkali tidak memiliki sebuah sikap untuk membangun persahabatan itu dengan Tuhan. Dan salah satu sikap yang perlu kita bangun adalah doa. Karena doa adalah percakapan antara dua sahabat. Kita sering berdoa, Tuhan tuntun saya dalam hidup ini, saya. Tuhan tolong saya dalam hidup saya. Tuhan, apa yang Tuhan pengen dalam hidup saya? Anak-anak muda banyak yang bertanya sama saya, apa sih tujuan hidup saya? Apa sih panggilan hidup saya? Bapak Ibu, kadang-kadang jawaban saya cuma satu, kalau kamu mau tahu panggilan kamu, berdoa. Dan banyak orang marah, masa jawabannya berdoa? Tapi kalau, saya bukan dukun Bapak Ibu, saya nggak akan pernah bisa tahu hidup orang lain, setuju nggak? Saya nggak pernah bisa kasih tahu, oh Bapak hidupnya begini, tahun depan begini. Tapi yang saya tahu, Tuhan punya rencana atas setiap pribadi dan pastor pribadi. Tapi bagaimana kita tahu? Berdoa. Karena dengan berdoa kita sedang membangun percakapan. Dan waktu kita berkomunikasi, bercakap-cakap, maka kita akan tahu isi hati dari pribadi yang sedang bercakap-cakap dengan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu masa depan Bapak Ibu, panggilan Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, ayo banyak bercakap-cakap dengan penguasa daripada alam semesta ini. Doa adalah percakapan antara dua orang sahabat. Doa adalah membangun persahabatan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, berdoa untuk keluarga. Kita ingin keluarga kita dijaga. Kita ingin keluarga kita mengalami hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, salah satunya ayo kita bangun doa itu. Karena doa adalah percakapan antara dua orang sahabat. Saya akan lewat beberapa hal Bapak Ibu. Yang berikutnya, kalau kita bicara pertama, tanpa doa kita mati. Kekristenan kita mati. Yang kedua, doa adalah membangun persahabatan dengan Allah. Percakapan dengan sahabat. Yang ketiga, kalau kita bicara doa, doa adalah sikap hati. Sikap hati bahwa kita perlu Tuhan dan butuh Tuhan. Bapak Ibu, dosa yang Alkitab berkata begini, ada dosa yang diampuni, ada dosa tidak diampuni. Dan dikatakan, apa sih dosa yang diampuni? Dosa yang diakui. Dosa yang tidak diampuni, yang tidak diakui. Nah lalu, dosa apa yang tidak diakui? Nah Bapak Ibu, salah satu dosa yang sulit diakui adalah yang namanya kesombongan. Karena kesombongan itu nggak pernah kita sadari. Kesombongan itu hanya orang lain yang sadar kita sombong, Bapak Ibu. Hampir semua orang sombong berkata, saya rendah hati. Hampir semua orang arogan berkata, saya ini murah hati. Tapi Bapak Ibu, orang lain yang menilai, setuju nggak? Nah, kita perlu menjaga diri kita. Kenapa kita perlu membangun doa? Karena doa adalah salah satu cara menurut saya, sikap hati kita untuk berkata bahwa Tuhan lebih penting dari apapun dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Banyak orang berkata, saya nggak perlu uang Tuhan karena saya punya uang. Saya nggak perlu Tuhan karena saya punya jabatan, saya punya semua koneksivitas kepada orang-orang besar. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mendorong kita semua pagi hari ini bahwa ada yang lebih besar dari semuanya, yaitu Tuhan. Kemarin ada kesaksian seorang hamba Tuhan di waktu masa-masa COVID, Bapak Ibu.
Ada seorang ya orang kaya lah begitu ya Bapak Ibu. Dia punya harta yang begitu luar biasa. Waktu COVID, dia terkena COVID di Surabaya. Di Surabaya. Kemudian Bapak Ibu, karena dia tidak percaya penanganan di Indonesia, dia sewa pesawat pribadi, begitu jet pribadi, dan dia bayar begitu mahal untuk ke Singapura. Uangnya banyak Bapak Ibu, dan dia merasa bahwa dengan uang dia bisa beli semuanya. Akhirnya berangkatlah. Bapak Ibu baru saja mendarat di Singapura. Ternyata pada saat yang sama bersamaan, Singapura sedang menutup pintu untuk orang luar. Jadi Bapak Ibu, orang ini nggak bisa masuk ke Singapura. Sekalipun kondisinya sudah sedang sakit, dia nggak bisa masuk. Dia harus menunggu di pesawat. Dan Bapak Ibu Saudara, kemudian orang ini meninggal di pesawat. Dia bisa bayar miliaran untuk sewa pesawat pada masa COVID, berapa biayanya berkali-kali lipat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, dalam hidup ini ada yang lebih hebat daripada uang kita, yaitu Tuhan. Dan doa adalah salah satu sikap kita untuk selalu mengakui bahwa Tuhan adalah yang kita perlukan. Kemudian kalau kita bicara doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah percakapan dengan antara dua sahabat. Doa adalah sikap hati kita. Dan yang saya perlu tekankan adalah doa bukan alat transaksi, Bapak. Bukan transaksional. Ini penting karena apa? Banyak orang Kristen. Pak, saya sudah berdoa banyak. Kok nggak dijawab-jawab? Sekali lagi, balik lagi Bapak Ibu. Doa adalah sikap hati. Doa kita perlu bangun. Iya, Alkitab berkata, doa yang kita dengan yakin kita doakan, besar kuasanya. Tapi kalaupun kita nggak mendapat jawaban doa, doa itu bukan alat untuk menyonggok Tuhan, Bapak Ibu. Doa adalah sikap hati kita perlu Tuhan. Sekalipun doa kita nggak dijawab, kita tetap perlu Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Sekalipun doa kita mungkin lama dijawabnya, kita tetap perlu Tuhan. Jadi banyak orang Kristen Bapak Ibu harus diakui bahwa mereka berdoa hanya untuk satu tujuan. Saya masih ingat waktu itu pernah ada kejadian Bapak Ibu, suami istri mereka bangkrut. Kemudian setiap hari datang rumah doa di gereja. Doa. Setiap hari Bapak Ibu, pokoknya ada kegiatan doa terus. Sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, doa jarang absen Bapak Ibu. Sampai kita lihat, wah ini cocok jadi pendoa syafaat, karena setiap kali doa mereka yang paling rajin. Tapi Bapak Ibu akhirnya suatu kali mereka nggak ada lagi. Dan kita bingung, kemana ya? Kan selama ini ada, kok hilang? Kira suatu hari kami coba kunjungi, suatu hari kami tanya kemana, apakah pindah gereja, apakah ada apa. Mereka bilang gini, enggak Pak, kami nggak mau doa lagi. Enggak Pak, kami nggak ke gereja lagi. Nah kenapa? Kita 7 tahun Pak berdoa, udah 7 itu angka sempurna. 7 tahun Pak, kami jarang absen doa. Tiap hari kami doa. Datang rumah doa. Ada menara doa, kami datang doa. Ini ada semua doa. Kita pengen kaya lagi, kita pengen diberkati lagi, kita pengen begini. Setelah 7 tahun kita melihat, gak ada hasilnya. Dan kita memutuskan, gak gereja-gerejaan lagi. Bapak Ibu, doa bukan alat transaksi. Doa sikap hati kita bahwa kita butuh Tuhan. Doa adalah percakapan dua orang sahabat. Doa adalah kekuatan. Sekalipun jawaban doa kita belum didapatkan, mungkin bahkan gak didapatkan, Bapak Ibu, doa gak boleh berhenti. Karena doa bukan alat transaksi. Kalau doa alat transaksi, sekalinya kita dapat apa yang kita sudah dapatkan, selesai. Padahal doa adalah gaya hidup kita. Doa itu harus menjadi gaya hidup yang tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Prayer doesn't change things. God change things in answer to prayer. John Calvin berkata, bukan doa yang mengubah, tapi doa yang dijawab Tuhan yang akan mengubah kita. Jadi tujuan doa itu bukan doanya, bukan cara doanya. Tapi tujuan doa adalah Tuhan sendiri.
Tujuan dari doa adalah Tuhan itu sendiri. Karena waktu Bapak Ibu saya coba akan simpulkan bahwa doa yang perlu dibangun adalah harus dengan tekun. Karena Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus sudah menyatakan bahwa doa itu jangan jemu-jemu. Musuh doa itu paling besar, rasa bosan Bapak Ibu. Makanya Yesus sudah dari ribuan tahun yang lalu sudah berkata, jangan pernah bosan untuk berdoa. Yang kedua, disiplin. Ayo bangun disiplin. Artinya latih diri kita untuk berdoa. Jadi doa itu nggak bisa tiba-tiba Bapak Ibu. Artinya bisa kita berdoa, Tuhan kami butuh Tuhan. Tapi untuk doa menjadi gaya hidup perlu dilatih. Ya Bapak Ibu. Dan kalau kita bicara latihan Bapak Ibu, latihan itu ada 3. Latihan jarang mengenakan bagi kita, latihan melibatkan pengorbanan diri, latihan terkadang terasa rutin dan membosankan. Ini saya ambil dari buku tentang atlet Bapak Ibu. Atlet-atlet itu bisa menang dalam kehidupan mereka. Mereka bisa menjadi ahli atau profesional dalam bidang mereka. Karena mereka melatih diri mereka. Doa itu perlu dilatih. Tadi saya baca di sini ada kegiatan doa ya Bapak Ibu. Menurut saya ini tempat latihan yang baik. Banyak terlibat, latih diri kita Bapak Ibu untuk kita membangun sebuah habit doa dalam kehidupan kita. Nah, terakhir, apa sih yang menjadi maksud saya, kenapa sih doa itu sangat penting Bapak Ibu? Nah, saya belajar bahwa dengan doa tadi kita melihat bahwa ternyata itu bicara tentang fokusnya Tuhan. Ketika fokusnya Tuhan, kita terus membangun diri kita, membangun hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita. Ada banyak poin sebenarnya kalau kita bicara dampak dari doa. Tapi mungkin pagi hari ini saya hanya ingin berkata tentang doa membuka langit, menghadirkan kuasa Allah. Kenapa saya berkata demikian? Di dalam Lukas pasal yang ke-3 ayat 21-22 berkata demikian. Ketika semua orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis, dan perhatikan sedang berdoa. Yesus pun berdoa ya Bapak Ibu. Yesus adalah contoh pribadi yang berdoa di awal pelayanan, di tengah pelayanan, di akhir pelayanan, bahkan dia mau mati, bahkan dia menyerahkan nyawanya, dia selalu berdoa. Bahkan hari ini Alkitab berkata Yesus tetap berdoa bagi kita di surga. Dan dikatakan Yesus sedang berdoa. Dan waktu Yesus sedang berdoa dikatakan terbukalah langit. Artinya ada kemurahan Tuhan yang turun dalam hidup kita. Dan perhatikan, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Roh Kudus itu bicara tentang kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 berkata bahwa tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita berdoa ada kekuatan di dalam diri kita. Ada kuasa dalam diri kita. Kita perlu untuk membangun doa, karena dengan doa ternyata kita menarik kuasa Tuhan, menarik kemurahan Tuhan. Hidup ini perlu banyak kemurahan demi kemurahan Bapak Ibu. Dan di dalam Yakobus 5 ayat 16, saya langsung yang warna merah saja. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa selalu berhubungan dengan yang namanya kuasa. Dengan doa kita menggerakkan tangan Tuhan yang menggerakkan dunia. Wesley Brill. Saya tutup Bapak Ibu. Waktu zaman COVID ada satu keluarga suami istri. Mereka pelayan Tuhan. Mereka melayani di gereja. Masih muda Bapak Ibu, umurnya 30-an. Ketika COVID Bapak Ibu, mereka melihat bagaimana banyak gereja terdampak dari COVID. Banyak hamba Tuhan bahkan meninggal karena COVID. Banyak teman-teman mereka juga terkena COVID dan terdampak dari COVID. Nah yang pria, Bapak Ibu, sang suami akhirnya kecewa. Dan mereka berkata bahwa, gak mau ke gereja. Ini bus Bapak Ibu ya. Yang suami ini gak mau lagi ke gereja. Dia bilang, gak ada Tuhan.
Kalau ada Tuhan, kenapa ini meninggal? Kenapa ini meninggal? Pendeta itu meninggal, ini hamba Tuhan itu meninggal, ini susah segala macam. Dia nggak mau lagi ikut ibadah online, nggak mau lagi pelayanan. Nah istrinya masih percaya, sekalipun dia lihat ada begitu banyak tantangan. Suatu kali dia datang ke hamba Tuhan dan berkata begini, "Pak, bagaimana dengan suami saya?" Sang istri hanya dipesankan begini, "Berdoa. Pasti Tuhan buka jalan." Gak ada jawaban lagi Bapak Ibu. Jadi sang istri itu harus diam-diam berdoa. Karena suaminya bilang gini, "Jangan ada Kristen-Kristen lagi di rumah ini ya. Jangan doa, jangan baca Alkitab di depan saya. Jangan nonton ibadah online di depan saya." Jadi istrinya berdoa itu ketika suaminya udah tidur Bapak Ibu. Tengah malam. Dia keluar, dia berdoa. Tuhan. Dia berdoa sejam, setengah jam, sejam. Setiap hari berdoa untuk suaminya. Itu tahun 2020. Setahun. Suaminya tetap gak mau Kristen-Kristenan. Awal 2022. Istri ini berkata, "Tuhan, ini kok suami saya gak rubah. Saya udah doa tiap malam." Hampir dia berhenti berdoa. Hampir dia mau berkata, "Udahlah. Suami saya gak mungkin bisa diubahkan." Tapi dia tetap berdoa juga. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, tidak ada dasar lagi untuk berharap, dia tetap berdoa juga. Dan Bapak Ibu Saudara, sekitar bulan November 2022, jam 3 subuh dia bangun. Dia terbangun, dia lihat, suaminya nggak ada. Dia lihat ke kamar mandi juga suaminya nggak ada. Wah, suaminya kemana jam 3 subuh? Dia buka pintu, dia lihat di bawah ada lampu dinyalakan, dia turun. Bapak Ibu, waktu dia lihat di ruang tamu dengan lampu yang sederhana, dia sedang lihat suaminya baca Alkitab. Dia sedang lihat suaminya berdoa. Kemudian istrinya berkata, "Kamu sedang melakukan apa?" Wah, suaminya kaget. Terus suaminya bilang begini, "Saya minta maaf. Kurang lebih udah 2 bulan terakhir. Setiap jam 3 saya bangun baca Alkitab. Saya kembali nonton ibadah online. Kok diam-diam saya malu sama kamu? Tapi yang pasti saya tahu Tuhan hadir dalam hidup saya kembali." Bapak Ibu, hari ini 2 orang ini suami istri, bahkan udah punya anak sekarang, tetap melayani di gereja. Bapak Ibu, itu dampak dari doa. Kita gak pernah tahu kapan doa kita dijawab. Tapi kalau hari ini kita merasa sayangnya gak ada dasar, kayaknya gak mungkin, ayo tetap berdoa. Karena doa bukan tentang jawabannya. Doa bicara Tuhannya Bapak Ibu. Doa sikap hati kita, saya perlu Tuhan. Kayak perlu pertolongan Tuhan. Waktu uang gak bisa menjawab kebutuhan kita, waktu teman-teman gak bisa menjawab kebutuhan kita, doa akan menghadirkan Tuhan dalam hidup kita.